potensi investasi sektor teknologi dan industri. Penyusunan kajian potensi investasi dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada calon investor terkait nilai investasi, peruntukan yang sesuai payback period dan lain-lain, sehingga memudahkan para investor untuk mengambil keputusan. Next. Yang ketiga, program pengembangan iklim SDM, kegiatannya adalah penyusunan raperda perizinan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2005. Penyusunan raperda perizinan ini sebagai tindak lanjut adanya regulasi baru dari pemerintah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di daerah. Ya, tadi kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf bahwa ada keterlambatan pelayanan dalam target kami tidak tercapai. Salah satunya adalah karena adanya aturan-aturan baru yang dikeluarkan diakomodir dalam PP 28, sehingga kami akan melangsungkan atau mengusulkan untuk diadakannya peraturan daerah yang bisa menyelamatkan dengan aturan dari pemerintah pusat berupa peraturan pemerintah tersebut. Next. Selanjutnya, program selanjutnya adalah program promosi PM, peningkatan investor di Kota Magelang. Persentasenya investor yang berinvestasi target 100%. Penyusunan profil pameran, ini untuk menyusun profil pameran agar investor juga berminat di Kota Magelang. Next. Kemudian program promosi PM selanjutnya adalah publikasi. Ini Bapak Ibu sudah melihat di video kami menempatkan, mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita harus berdiri sejenak. Izin kami lanjutkan. Jadi untuk program promosi PM selanjutnya, publikasi media online dan offline ini sudah kita lakukan juga. Selama ini sudah kita laksanakan. Di sini juga ada dari rekan-rekan media kita hadirkan. Mungkin nanti bisa memberikan masukan saran. Apa sih kiat yang paling bagus untuk kita bisa mengundang investor dengan program media online maupun offline ini. Selanjutnya untuk program pameran investasi tahun 2025 kita laksanakan di Jogja, 2026 oke ya Mbak ya, atau nanti Bandung ada ya. Nah untuk 2027 lokasinya belum ada. Cuma perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, beberapa waktu yang lalu saya coba jalan-jalan ke Jogja. Ternyata ketika di salah satu pusat perbelanjaan itu ada pameran investasi di Malaysia, rumah sakit Malaysia, dan ternyata setelah ada kegiatan itu banyak sekali yang melaksanakan kunjungan ke Malaysia tersebut. Artinya sebenarnya untuk pameran investasi promosi ini juga sangat-sangat mempunyai daya tarik yang kuat untuk menarik investor ke Kota Magelang. Kemudian selanjutnya kita juga mengikuti Central Java Investment Forum yang dilaksanakan di DPMTSP Provinsi Jawa Tengah. Tahun kemarin juga coba kita ikut kegiatan ini dan difasilitasi oleh DPMTSP Provinsi Jawa Tengah untuk mencarikan investor dari dalam maupun di luar negeri. Selanjutnya, program selanjutnya itu fasilitasi peminatan investasi yang untuk dapat segera direalisasikan. Ini tahun 2025 juga kita laksanakan, 2026 juga kita laksanakan, dan di 2027 nanti kita juga akan merencanakan kegiatan ini. Next. Kemudian selanjutnya sosialisasi investasi kepada anak-anak di tahun 2027 ini kita laksanakan untuk anak-anak yang
mahasiswa ya. Di tahun 2025 kemarin kita laksanakan di anak-anak usia dini, karena ini adalah salah satu mengakomodir dari FGD anak yang waktu itu sempat muncul untuk dilaksanakannya sosialisasi tentang investasi kepada anak. Tapi mungkin ini jangka panjangnya bagus, tapi jangka pendeknya kurang mengena. Nah, yang tahun 2027 besok kami mencoba merencanakan langsung kepada adik-adik kita mahasiswa, yang kami berharap mereka sambil masih kuliah juga pasti sudah bisa sebagai investor. Ataupun saya yakin rekan-rekan ini ada akademisi juga yang hadir di sini. Alhamdulillah dengan adanya mereka kita gandeng, yang harapannya akan bisa memberikan jalan atau jembatan kepada investor-investor luar yang mungkin akan susah apabila dari kami sendiri yang menariknya ke Kota Magelang. Selanjutnya, program selanjutnya yaitu pembuatan video. Pembuatan video review, kita sudah ada video investasi tahun 2021 ya. Sudah sangat ketinggalan banget. Sekarang sudah banyak banget perkembangannya di Kota Magelang. Tentunya perkembangan ini juga selalu didukung oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga di tahun 2027 besok sudah mungkin ini 6 tahun harus kita perbarui lagi untuk video investasi yang kita harapkan nanti tidak hanya kita sebarkan di Indonesia, tapi juga sampai di ranah internasional. Selanjutnya, untuk kegiatan selanjutnya yaitu bimbingan teknis pelaku usaha atau LKMPM dan OS Lomba. Bimbingan teknis ini membantu pelaku usaha untuk melakukan laporan kegiatan penanaman modal tiap triwulan bagi usaha yang menengah besar dan semester untuk yang menengah kecil. Kemudian pengawasan penanaman modal dilaksanakan dengan kita langsung pada lokasi pelaku usaha, di mana kita harapkan para pelaku usaha atau penanam modal ini juga akan memberikan layanan melaksanakan LKPM, kemudian juga melaksanakan kemitraan bagi pengusaha besar, kemudian melaksanakan CSR juga. Next. Kemudian program pengendalian pelaksanaan PM atau klinik LKPM di kelurahan-kelurahan tahun 2026 ini sudah kita mulai, dan alhamdulillah dari LPM di sini kita juga undang. Alhamdulillah kita banyak dibantu oleh para LPM dan dari kelurahan, sehingga para klinik LKPM ini berjalan di kelurahan-kelurahan. Selanjutnya, program pengendalian PM sama modal selanjutnya itu fasilitasi penyelesaian masalah pelaku usaha, untuk membantu pelaku usaha merealisasikan usahanya apabila dalam pelakuan usaha melalui kendala. Saya berikan contoh misalnya ya, salah satu produk makanan kebetulan harus melaksanakan atau sertifikasi halal, nah, kemudian berbenturan dengan aturan atau berbenturan dengan perizinan atau berbenturan hal yang lain. Nah, kita memfasilitasi hal tersebut. Nah, ini kegiatan yang kita maksudkan di fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaku usaha ini. Kemudian yang selanjutnya program pelayanan PM yaitu perizinan pelayanan perizinan di mall, pelayanan terpadu. Bagaimana tadi kita sampaikan di MPP, konsep satu atap mengintegrasikan semua perizinan non perizinan publik yang kita harapkan akan mempermudah, mempercepat dan transparansi dalam hal pelayanan perizinan. Next. Kemudian Monef ini dilaksanakan setiap semester. Di Monef ini tentunya ada hal-hal yang memang harus diselesaikan, harus dievaluasi, diperbaiki, dan juga mungkin ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan. Next. Kemudian untuk program PM selanjutnya dulu pelayanan keliling jemput bola kelompok rentan yang tadi saya sampaikan, jempol keren. Ini kami melaksanakan perizinan, kami mendatangi para pelaku usaha. Next, selanjutnya program pelayanan review SOP dan SP perizinan berusaha dan non berusaha. Tentunya dalam FGD ini juga kami sangat mengharapkan konsep dari SOP dan SP
dari Bapak Ibu yang hadir untuk mendapatkan saran dan masukan, sehingga dalam SOP di 2027 nanti apa yang menjadi keinginan dari Bapak Ibu sebagai stakeholder akan bisa kami tangani, karena dari SOP kami itulah dari panduan daripada sistem kerja kami. Next. Kemudian untuk pelayanan PM selanjutnya yaitu sertifikasi ISO 9001 di tahun 2015 dan 3007 001 di tahun 2016 ini ya. Di kita terakhir kita dapatkan di tahun 2024, sehingga di tahun 2027 kita harus melaksanakan kegiatan ISO itu sendiri untuk menjamin bahwa institusi kami, pelayanan kami betul-betul terbebas dari gratifikasi dan juga korupsi. Next, selanjutnya program penanaman PM selanjutnya itu sosialisasi perizinan berusaha dan non perizinan. Sosialisasi ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perizinan di mall pelayanan publik maupun perizinan yang dilayani oleh DPM PTSP. Next. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan pemantauan pelaku usaha yang belum melengkapi persyaratan. Pemantauan ini untuk pemenuhan komitmen dilaksanakan untuk memastikan pelaku usaha memenuhi persyaratan perizinan berusaha yang juga belum terlengkapi. Metode yang digunakan melalui rapat koordinasi dan dinas terkait dan survei di lapangan. Jadi kita bukan berarti mau mencari pengusaha yang tidak melengkapi perizinannya, tapi bagaimana kita memfasilitasi apabila ada kendala dalam para pengusaha ini untuk mendapatkan perizinannya. Next, selanjutnya pelayanan konsultasi pengaduan, kita juga ada Mongolapor, kemudian ada kontak di WA maupun telepon, kemudian datang ke MPP kami juga ada kontak pengaduan, ada juga ruang pengaduan kami siapkan. Dan selama ini juga sudah alhamdulillah bahkan di tahun 2025 ini ada sejumlah 3.600 yang melaksanakan pengaduan baik secara telepon maupun nanti ke mobile. Selanjutnya untuk pelayanan insentif penanaman modal dan kemudahan dalam penanaman modal. Untuk pemberian insentif ini menjaga iklim investasi agar terjadi kemudahan, baik nanti berupa pemberian bantuan. Ini ada Bank Jateng juga hadir, matur nuwun. Nanti juga bisa menjadi supporting untuk pemberian insentif para pengusaha. Juga bisa berupa keringanan beban pajak, keringanan beban retribusi, juga bisa keringanan atau kemudahan fasilitas yang lain. Nah, ini insentif yang kita masukkan di sana. Tentunya dalam hal ini tidak serta-merta langsung diberikan, namun ada kajian atau telaah daripada tim. Selanjutnya kami sampaikan untuk kegiatan selanjutnya yaitu pengelolaan data perizinan penanaman modal melalui aplikasi Sirekap, di mana untuk pelaksanaan ini pendataan geospasial data perizinan, kemudian reklame, kemudian sebaran reklame, dan juga kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan perizinan. Dan pengelolaan data penting karena pelaksanaan perizinan berbasis aplikasi merupakan mandat dari pemerintah pusat yang perlu direkapitulasi setiap bulannya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah pemberian jaringan aplikasi Bitcoin dan pengadaan server untuk memudahkan backup data, memastikan jaringan internet dapat berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu pelayanan karena semua aplikasi berbasis online. Kemudian publikasi data dan juga informasi perizinan dan juga penanaman modal melalui media sosial, website masyarakat, dan juga memanfaatkan data informasi. Dari tahun ke tahun kami selalu upgrade data dan juga upgrade informasi untuk mendukung kegiatan kinerja kami dalam melayani masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya apa yang kami sampaikan tadi jauh dari kata sempurna, sehingga yang kami harapkan kebaikan atau perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan kami di tahun 2027
tentunya akan bisa tercapai dengan masukan dan saran dari Bapak Ibu. Untuk itu kami mengharapkan sekali lagi masukan, saran ataupun kritikan kepada kami tentang apa yang sudah kami laksanakan, dan lebih fokusnya adalah tentang apa yang akan direncanakan di tahun 2027 nanti. Tentunya demikian bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami rencanakan ini diberikan kemudahan dan juga diberikan berkah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Kepala Dinas yang sudah menyampaikan paparannya pada siang hari ini. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Beli emas di pasar rakyat. Meski sedikit lemas, tapi tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengarkan paparan dari Bapak Kepala DPRD Kota Magelang, tiba saatnya kita untuk melakukan diskusi, dan kami persilahkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk memberikan tanggapannya, baik berupa saran, masukan, pertanyaan, bahkan mungkin kritik di Pak D. Monggo kami persilahkan. Untuk sesi ini mungkin kita akan bagi dalam 2 termin. Untuk termin yang pertama kita akan beri kesempatan kepada 3 orang terlebih dahulu. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Monggo Bapak. J. Sudah ada 3 orang. Terima kasih. Selamat pagi Peggy. Baik Pak Chandra, masukkan aja. Kebetulan kan saya juga sebagai pembina UMKM sehati ya, yang dari di paparan ada tadi sudah masuk kerjasama kemitraan dengan Rio Plaza, dengan Gardena, dan juga dengan Pesan itu tadi. Ya, terima kasih Pak Chandra. Masukan dari saya yang pertama untuk UMKM, ya juga selain dari hati juga yang lainnya kita juga punya banyak sekali UMKM. Apakah memungkinkan untuk kerjasama kemitraan dengan usaha menengah besar tetapi yang di luar kota Magelang? Misalnya bisa masuk ke Jogja, ke Solo, seperti itu. Bahkan mungkin bisa juga yang lain. Kemudian yang kedua Pak Chandra juga ya, kebetulan saya juga pembina daripada Paguyuban Shelter Kuliner. Terima kasih juga Pak Chandra. Kemarin perayaan ini kami dilayani, yaitu petugas daripada DPRD Kota Magelang datang ke shelter. Ada beberapa shelter dengan saya, ada 25 shelter, sudah banyak yang menerima NIB dan mereka datang. Dan bahkan mereka juga membuat LKPM. Jadi sudah jemput bola, sudah beberapa. Karena sekarang memang selain tanda usaha TDU dari DPPKU juga harus ada NIB ya Pak Chandra ya, itu sudah masuk. Mudah-mudahan bisa dilihatkan lagi, karena dari 25 center pasti ada yang belum dapat. Kemudian Pak Chandra tadi menyikapi tentang namanya waktu perizinan ya, memang sekarang kan perkembangan ya, masyarakatnya menambah itu, sedangkan urusan kita hanya lewat OSS ya. Nah, saya mohon adanya terobosan dari DPRD Kota Magelang. Misalnya kita pengusaha ngurus izin lewat OSS pasti. Nah, di situ ternyata persyaratannya itu ada tambahan. Dan itu membutuhkan waktu karena kita harus melengkapi. Nah, apakah lebih awalnya kita itu bisa diberikan katakanlah surat keterangan dari DPRD Kota Magelang bahwa perusahaan ini sudah melakukan proses perpanjangan izin ini melalui OSS di DPRD Kota Magelang, seperti itu. Ini contoh saja bagi saya dapat informasi adanya perpanjangan izin pemanfaatan air. Mungkin bagi Bapak Ibu yang usahanya mempergunakan
sumur, baik sumur gali maupun sumur artifisial, sumur bor, itu harus berizin. Nah, izin itu sekarang ada amnesti bahwa hanya diberikan sampai dengan akhir Maret ini. Ini kan dari pusat aturannya kan cukup mepet. Lebaran 31 Maret diberikan amnesti. Kalau tidak perizinan nanti mungkin ditambah lagi syaratnya apa. Dan ditambah lagi bahwa nanti kalau setelah 31 Maret aparat penegak hukum akan turun. Ini informasi saya terima dari Badan Pimpinan Daerah PHRI Jawa Tengah. Kebetulan saya sebagai Ketua PHRI Kota Magelang. Ya, ini menyikapi ini kan tidak bisa serta-merta seperti itu. Mesti harus ada sosialisasi. Sosialisasi pun juga harus butuh waktu. Kenapa? Karena pada waktu COVID itu kita sudah tidak bisa terus izin. Terkendala kita. Izin saya itu terakhir 2015, berlaku 4 tahun. 2019 pas COVID meledak. 2019, 2020, 2021 kalian seperti lagi. Ya mungkin kesibukan kita lupa ya bisa. Ya harus ngurusi COVID aja kita sudah dunia sudah hancur robur seperti itu. Tahu-tahu ini ada amnesti, izin pemanfaatan air harus segera diperpanjang sampai dengan akhir Maret. Padahal persyaratannya ternyata juga ada tambahan-tambahan misalnya. Lebih dari 31 Maret, APH aparat penegak hukum akan turun. Biasa ya, aku orang ngapusin negara. Kita di sini pengusaha orang ngapusin negara masalah di sumur. Hotel wisata punya izin, punya. Bayar pajak air tanah, bayar saya. Bahkan izin pemboranya ada. Min expire. Seperti itulah yang terjadi Pak Chandra. Ini saya tadi baru saja dengan Mbak Silvi dari DPRD Provinsi. Saya tadi ternyata ada tambahan syaratnya. Ada yang namanya poligon, ada yang namanya anggota neraca dan bermacam-macam. Yang tadinya tidak ada. Nah ini kan menjadi waktu bagi kita untuk pengantar perjalanan. Ini informasi ya bagi Bapak Ibu yang usahanya mempunyai sumur, baik sumur artifis maupun sumur gali. Ini harus berizin dan harus ada meterannya, bayar pajak. Ini betul-betul informasi izinnya orang ini mati. Padahal ini kena COVID dan lain-lain. Bayar pajaknya ini yang mau ngambil mati. Tapi nanti kalau sampai 31 Maret memang aplikator akan saya hadapi. Dan katanya sanksinya penjara. Kenapa? Coba, sanksinya penjara. Ini informasi dari BPD yang saya terima hari ini. Di Riau sudah ada Pak yang potensi masuk penjara, pengusaha hotel masuk penjara di Borgol. Yang perlu ngurus izin sumur, pemanfaatan air. Nah ini kami mohon Pak Chandra, tolong dibantu proposal paling tidak bagi teman-teman pengusaha, pelaku usaha mungkin yang hadir di sini, yang nanti ngurus izin sumur sampai ke DPR PTSP kota dulu paling tidak. Ada surat keterangan paling tidak dari DPR PTSP Kota Magelang bahwa Bapak A, pengusaha rumah makan, pengusaha bukan hanya hotel ya ini yang saya sampaikan, semua usaha ya rumah sakit, warung, toko, kelontong yang kami semua sedang dalam rangka proses pengurusan
izin baik itu baru maupun perpanjangan. Sehingga peran kita itu sebagai bekal kita bahwa kita sudah ngurus, cuma ada tambahan. Di sini ada tambahan di sini. Saya besok mau ke DPR DSP provinsi lagi, tetapi ada tambahan persyaratan yang harus saya siapkan yang dulu tidak ada. Sertifikat tanah, dana bangunan, IMB, poligon, peta hotel, neraca dan lainnya. Jadi kan kita kejar-kejaran waktu, minggu depan sudah bodoh. Lebaran kemudian kantor tutup. Akhirnya selesai 31 Maret. APK turun sudah hadapi. Memang nasib saya harus seperti masuk ke dalam hadapi. Dan ini kan sesuatu yang turun gitu. Ya ini memang dari pusat. Semua mengatakan waktu pusat. Ini peraturan. Dan ini terjadi betul. Ini informasi saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu hari ini. Tidak tahu pasti. Dan usaha Bapak Ibu yang pakai sumur enggak? Pasti ada. Nah itu toko. Dunia industri, pariwisata, usaha salon, semua usaha ini bukan hanya hotel. Makanya saya menyuarakan untuk semua yang hadir di sini. Ini ya sosialisasi. Tapi kalau amnesti cuma sampai akhir Maret ya berarti yang sudah habis waktunya. Sudah kejar-kejaran. Ayo Ustaz. Nah ini Pak Chandra. Kondisi seperti ini tolong bisa disikapi untuk DPRD Kota Magelang itu bisa memberikan terobosan bahwa untuk membantu dunia investasi di Kota Magelang juga membantu UMKM juga supaya bisakah diterbitkan surat keterangan bahwa misalnya hotel wisata karena kita kami sudah masuk mengurus sedang dalam proses pengurusan perpanjangan izin pemanfaatan air yang bermasalah. Aku tidak memang listrik. Yang listrik lain juga. Ini banyu sumur. Saya dulu juga menggali biayanya 1 juta. Dan saya juga banyak ada masalah ada. Ini Bapak Ibu ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu banyak yang belum tahu. Ini saya sampaikan. Itu saja dari saya Pak Chandra. Ya, kemudian juga Pak Chandra yang lainnya mungkin untuk teman-teman daripada yang saya terkuatnya membina 25 shelter yang mereka butuhkan selain NIB juga sebenarnya tentang laik sehat. Tapi itu sebenarnya wilayahnya dekat, akan tetapi katanya informasinya laik sehat sekarang sudah bisa diurus lewat DPRD DSP Kota Magelang. Nah bila bisa alangkah eloknya nanti dari teman-teman DPRD Kota Magelang selain membantu NIB juga sekalian karena di dalam NIB juga nanti ada format lain sehat sudah bisa laku shelterku ini seperti 25 shelter dengan saya dan mudah-mudahan kalau itu terjadi maka kita punya slogan ayo ke Magelang mampirlah ke Kota Magelang bebas bakteri. Dan puji Tuhan selama ini belum ada yang kasus karantina dan sebagainya. Kemudian untuk investasi Pak Chandra kita tahu di shopping itu sekarang sudah kosong dan tolong ditindaklanjuti. Waktu itu saya ikut rapat di Hotel Atria, pemenang investornya adalah PT Pembangunan Borobudur Jaya PBJ. Nilai investasinya 110 miliar. Cuma informasi yang masuk ke saya yaitu tarik-tarian masalah waktu Pak Chandra. PBJ meminta 60 tahun, sedangkan pemerintah memberikan 40 tahun. Nah tolong hari ini mungkin bisa ditindaklanjuti lagi. Ya man itu bekas shopping akhirnya nanti lama-lama juga mangkrak. Seperti itu. Dari saya baca di luar itu. Terima kasih Pak Dodo. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Edi untuk tanggapannya, saran masukannya. Akan langsung ditanggapi atau kita berikan kesempatan untuk yang akan bertanya selanjutnya Pak Chandra? Saya kan dari moderator. Karena ini sepertinya tadi ada banyak poin ya Pak, ada beberapa poin, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ya Bapak. Baik, Mbak Marlon, Mbak
dari Pak Edi. Makasih banget Pak Edi, ini kalau tersampaikan jenengan ini sebagai pahlawan Kota Magelang berjuang. Betul, karena di segala aspek saya kenal beliau sebagai PHRI dan ternyata kuliner juga, UMKM juga, istimewa. Betul beliau mengabdi Pak di Kota Magelang. Tangan sama Bapak Edi. Yang pertama adalah hal yang mungkin kami tanggapi tentang apa yang Bapak harapkan dan inginkan berkaitan dengan kami melaksanakan kegiatan pendampingan atau ke lapangan masukan sekalian like sehatnya nanti kami akan usahakan pagi oh ya Ibu ya mungkin nanti bisa kita lagi dan juga di beberapa tempat yang bisa ketigakan namun ada informasi tadi dengan investasi di syuting bertanggapi nggak betul yang ketiga berkaitan dengan saya ikut prihatin Pak Edi dengan kondisi itu, bukan hanya Kenjenengan tapi hampir semua rekan-rekan yang berinvestasi berusaha di Kota Magelang khususnya dan umumnya di seluruh Indonesia mempunyai perlakuan yang sama dan tadi ada harapan nanti kalau semuanya dalam proses perizinan itu bisa mencapai nanti akan ada diberikan kami tapi pada prinsipnya adalah kami mau memberikan pelayanan yang terbaik dan termudah sepanjang itu tidak melanggar dan sepanjang juga tidak merugikan negara dan juga orang lain. Saya pikir kalau sudah biasa menggunakan air ini kalau logika saya sudah biasa menggunakan air, sudah bayar pajak dan tidak pernah berselisih dengan tetangga atau yang lain. Biasa ngapain untuk bersulit kan gitu ya. Kecuali kalau Bapak melakukan usaha yang baru. Nah, ini kami tidak bisa mengeluarkan surat keterangan pasti karena ada hal yang memang harus dikasih di sana. Tapi kalau sudah berjalan, tapi ada yang mungkin bisa dikerjasamai. Nanti kami membuka dulu dengan tim kami, Bapak, agar kami juga tidak melakukan kesalahan dalam hal kami memberikan kebijakan. Prinsipnya kami akan mensupport sepenuhnya dalam kemudahan perizinan. Untuk investasi mau Bu Edi bisa ditanggapi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita semua, puji syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di pagi siang hari ini kita masih bisa berkumpul, masih kita saling bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Pak Edi yang selalu sabar dengan kami. Pak Edi kembali Pak Edi yang selalu setiap tahun Pak Chandra beliau memberikan arahan bimbingan sebagai bahan kami untuk melakukan kegiatan yang tentunya kegiatan yang kita hasilkan harapannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pelaku usaha. Ada beberapa hal tadi yang disampaikan Pak Edi, tentunya kami berusaha menjawab terkait dengan apa yang menjadi tugas kami. Karena di DPMPTSP ini ada dua bidang Pak, yang pemisahan dari tugas. Yang pertama terkait penanaman modal. Di dalamnya penanaman modal tentunya ada beberapa kegiatan, termasuk pengembangan investasi, kemitraan, kemudian penyusunan regulasi, kemudian pengawasan perizinan. Kemudian di bidang perizinan non perizinan ini ada sendiri dengan adanya MPP, yang merupakan salah satu usaha dari pemerintah sesuai dengan apa yang
yang tentunya mall pelayanan publik ini tujuannya jelas-jelas itu sangat bagus sekali, yaitu untuk mempermudah pelayanan bagi perusahaan, untuk investor, bahkan untuk masyarakat. Karena di MPP ini seperti tadi yang disampaikan kurang lebih ada 84 tenan yang ada yang bergabung isinya dengan MPP, dan harapannya nanti pelayanannya ini lebih simpel, lebih efisien, dan tentunya efektif. Cuma memang pelaksanaan MPP sendiri banyak sekali kendala nanti karena memang prosesnya itu kami sebagai pelaksana di daerah ini kan yang berhadapan langsung dengan pelaku usaha maupun masyarakat, di mana kadang peraturan yang dibuat di atas itu belum tentu bisa atau cocok dilaksanakan oleh masyarakat maupun pelaku usaha. Nah ini sebenarnya kami yang selalu betulkan nih istilahnya seperti itu Pak Edi. Jadi ya mungkin kita sama-sama bisa memahami dulu pertama bagaimana itu aturan yang berjalan, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana solusinya yang bisa kita usulkan atau kita fasilitasi. Kalaupun nanti tidak bisa kita fasilitasi intern, tentunya kita ada kegiatan tadi yang disampaikan oleh Bapak Chandra terkait pemberian fasilitasi penyelesaian permasalahan hambatan. Ini nanti bisa kita manfaatkan ruang itu. Otomatis apa yang tidak bisa kita selesaikan apabila itu harus melibatkan instansi vertikal seperti mungkin dari DLH provinsi, kemudian dari BKPM ataupun BKPM sendiri ataupun dari pertanahan, ini bisa kita hadirkan dalam forum fasilitasi tersebut. Harapannya dengan permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan intern, harapannya dengan kewenangan yang ada di masing-masing kegiatan itu dapat menemukan titik temu seperti itu. Kemudian kembali tadi terkait kemitraan Pak Edi, matur nuwun Pak Edi, sesuai dengan Perka BKPM nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman tata cara kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil. Ada beberapa kemitraan yang sebenarnya bisa dilakukan di daerah. Kemitraan ini sebenarnya wajib bagi pelaku usaha yang besar. Ya, karena pelaku usaha kecil panjenengan mungkin sudah berada sendiri seperti produk-produk UMKM. Nah, ini mereka banyak sekali mengalami kesulitan, terutama selain duit dan modal, terutama terkait pemasarannya. Nah, ini kami sebenarnya dulu kurang lebih 4-5 tahun yang lalu ini juga sudah melakukan kemitraan promosi secara online. Jadi kami membantu dari pelaku usaha untuk memasarkan usahanya secara online, baik itu secara Shopee, baik itu secara Bukalapak atau Lazada. Karena banyak dari pelaku usaha ini yang belum mampu, ya istilahnya belum aware dengan adanya jejer yang ada. Mungkin mereka sudah mempunyai, tapi untuk membuat atau bagaimana cara memasarkan produk mereka agar lebih luas, itu mereka masih kesulitan. Dan untuk yang tahun 2025 kemarin, kemitraan kami melakukan dalam sistem Intiplasma. Ini pemasaran khusus, kemitraan khusus untuk pemasaran saja. Kemitraan ini sebenarnya tidak hanya pemasaran saja, tapi juga penyediaan alat mesin, produksi, kemudian bahan-bahan baku yang lain, atau pakaian dinas ataupun pakaian kerja istilahnya yang di perusahaan-perusahaan atau di PT-PT yang besar ini bisa kami lakukan kemitraan. Dan kemitraan ini dimungkinkan sekali tidak hanya dilakukan di wilayah Kota Magelang. Kalau selama ini karena memang ini juga kegiatan yang 3-4 tahun berjalan, dan kami melihat sudah banyak sebenarnya yang teman-teman pelaku usaha ini siap bermitra nih. Cuman untuk konsistensi dari mereka sendiri yang belum bisa. Jadi ada beberapa syarat mungkin dari pelaku usaha besar ini kan beda-beda nih, setiap PT atau perusahaan itu mempunyai syarat kemitraan yang beda-beda, dan itu ada yang belum bisa terpenuhi. Mungkin harus 1 bulan harus 100 Pak, ini harus dimasukkan, dan ini lagi terkait
kami juga akan istilahnya 2027 kalau bisa kami mengusulkan kemitraan tidak di Kota Magelang, Pak Edi. Harapannya nanti bisa keluar, ya mungkin agak dekat dulu ke Jogja atau ke Semarang. Harapannya sih mungkin bisa ya teman-teman, produk-produk UMKM kita bawa ke Bali mungkin ke Bali atau ke Krishna, nah biar agar nama di Kota Magelang sendiri bisa bergaung sampai di luar Jawa Tengah seperti itu. Terima kasih masukannya Pak Edi untuk kemitraan akan kami tindak lanjuti, karena setelah FGD ini pasti kami akan membuat berita acara apa saja yang disampaikan panjenengan semua untuk kami laporkan ke Bapak Wali Kota ya, Bapak Wali Kota ataupun Bapak Sekretaris Daerah untuk menjadi fokus pemikiran kami semua. Kemudian yang kedua tadi terkait shopping center ya Pak Edi. Ya pada intinya untuk investasi itu sebenarnya khususnya untuk lahan pemerintah Kota Magelang ya Pak Edi. Kalau yang lahan sektor swasta mungkin kami bisa misalnya memberikan fasilitasi dengan memasukkan lahan-lahan sektor swasta yang itu kelihatan masih mangkrak yang belum dipergunakan untuk kegiatan usaha. Ini bisa kami masukkan di dalam promosi kami, baik itu promosi secara langsung kami membuka tenan di luar daerah ataupun promosi melalui media online, bisa melalui surat kabar atau melalui sistem kami yang tadi sudah disampaikan, yaitu SIPOIN, Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah khusus Kota Magelang. Nanti kalau panjenengan buka SIPOIN, nanti di situ ada banyak informasi terkait investasi ini. Kalau di DPM-PTSP nanti bukanya di web DPM-PTSP beda sendiri. Nah itu ada tertera lahan-lahan yang istilahnya siap untuk dipromosikan atau kami siap untuk membantu memfasilitasi. Karena ada beberapa lahan yang mungkin ada tulisannya disewakan, dijual, nah itu kan bisa kami bantu untuk promosinya. Kemudian terkait dengan shopping center, memang dari pimpinan istilahnya turut serta turut serta welcome kemudahan bagi pelaksanaan kegiatan investasi ini tidak hanya menjadi kegiatan dari DPM-PTSP saja, karena investasi ini sebetulnya sangat luas, di mana pengelolaannya sendiri itu tentunya menjadi kewenangan dari BPKAD. Beliau nanti yang apakah sertifikat itu sudah siap untuk ditawarkan kepada investor atau belum? Karena kami tugasnya di sini menawarkan, mempromosikan agar investor itu masuk ke Kota Magelang. Kalau investor masuk di Kota Magelang, otomatis apa? Anggaran APBD yang ada di kita itu safe. Jadi ngirit istilahnya bisa dipergunakan untuk kegiatan yang lain atau pendanaan yang mungkin pendanaannya masih kurang. Dan informasi tadi yang telah disampaikan Pak Edi akan kami segera tindak lanjuti Pak Edi. Memang beberapa waktu yang lalu kami juga mendengar seperti itu, tapi memang kami perlu melakukan rapat koordinasi kembali untuk memastikan sejauh mana sebenarnya, karena kami sebagai tugas kami mempromosikan. Kalau yang dipromosikan sudah terjual, sebenarnya kan bukan menjadi ranah kami lagi nanti kalau proses perizinan bisa sudah masuk, proses perizinan masuk lagi ke tempat seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita kedepannya rapat bersama Pak Edi, otomatis dengan UPD yang terkait di BPKUM, karena dari BPKAD dari BPKAD itu asetnya sudah diserahkan ke BPKUM. Kemudian dari BUPM jelas nanti karena itu masih ada bangunannya Pak Edi, bangunannya itu nanti harus ada kajian dulu, apakah bangunan itu masih layak untuk dipergunakan atau diambrukkan. Itu harus ada kajian yang pasti, dan itu nanti kajiannya dari DPR. Nah kalau sistemnya nanti juga bisa sistem tadi lelang juga bisa, ataupun sistem sewa. Karena kalau kita menggunakan sistem sewa mungkin lebih simpel istilahnya, berapa tak ini sewa. Kalau untuk lelang mungkin prosesnya agak lama, seperti alun-alun itu kan
juga beberapa tahun berhenti karena memang ada COVID, pendanaannya dari inspektor berkurang. Tapi juga berusaha mengerti dan tetap mendampingi sampai pelaksanaan sekarang sudah jadi memang butuh waktu yang tidak hanya 1-2 bulan, tapi sampai dengan lebih dari bertahun-tahun. Mungkin itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Oke, demikian Pak Edi. Nanti ada 5 poin pertanyaan dan saran juga yang sudah disampaikan dan juga sudah ditanggapi. Mungkin masih ada tanggapan lagi Pak Edi? Sambung cukup. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya monggo Bapak untuk bisa ini. Monggo bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Paguyuban Pendidikan Pasar. Saya akan mengangkat tentang surat keterangan izin tempat usaha di pasar-pasar. Karena pasar kami itu pasar tradisional dan kemarin dibangun menggunakan APBD, praktis pedagang tidak mengeluarkan uang untuk tempat usahanya. Tapi yang saya lihat dari DPM PTSP pun kurang ada jemput bolanya, kurang mengenal. Karena hanya pakai mobil datang ke pasar terus dasar tanpa ada sosialisasi kepada pedagang. Nah, di pasar Jawimangun itu perkiraan kami pedagang itu ada 5.000 orang yang sudah masuk mendapatkan izin dari DPM PTSP itu belum ada 30%-nya. Yang lainnya bagaimana? Karena dari situ nanti akan berdampak juga kalau ditagih tentang restribusi pasar kan juga tidak akan bayar. Tapi umpama kewajiban DPM PTSP itu bisa masuk semua dan izin-izin itu diberikan kepada dinas perdagangan supaya aparat pasar atau kepala pasar bisa menarik distribusi itu. Seandainya tidak mau membayar ya cabutlah izin itu. Dari hal yang kayak gitu kami mengusulkan supaya DPM PTSP itu berembuk dengan dinas perdagangan dengan kepala pasar, syukur-syukur dari pihak Paguyuban diikutsertakan. Kami siap bantu untuk menunjukkan orang-orang yang belum mendapat itu. Karena dengan adanya pemberian izin itu secara gratis, nanti akan timbul kewajiban dari pedagang itu untuk membayar restribusi. Itu menjadikan income daerah asli yang selama ini kan harus digenjot. Memang di pasar itu 5 tahun ini menghadapi kelusuan yang sekali. Nah, disitulah kan terus nanti banyak tempat-tempat yang kosong. Pasar Jawimangun itu umpama dimasuki dari pasar Gotong Royong masukkan ke pasar Jawimangun masih bisa. Banyak yang kosong. Kami juga tahu. Waktu kita membagi dasaran itu, yang kosong itu sekitar asli ada 300. Itu yang jenisnya los. Belum yang tempat lesehan. Itu lebih banyak lagi. Maka dari itu coba di PTSP membuat rencana atau koordinasi dengan dinas yang lain supaya itu bisa berjalan, supaya semua pedagang itu mendapatkan izin. Dan setelah mendapatkan izin sebagai hak, dia mesti akan memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah. Wujudnya restribusi.
Monggo kami siap membantu dari Bakti Perdagangan Pasar. Ngaten, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya mau dengan Bapak siapa Pak? Bapak Ibu. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Chandra. Betul, Pak Nasruddin. Ini masukan yang sangat berarti sekali dari kami, dan tentunya kami memang yang selama ini sudah melaksanakan kegiatan jemput bola jempol keren ke lokasi. Fasilitasi ini memang ada kekurangan ya, karena memang kami menggunakan kendaraan yang selama ini kita mungkin standby. Ke depan masukan saran dari Bapak kita akan laksanakan dengan baik. Ini peluang buat kami untuk dapat meningkatkan jumlah perizinan para pengusaha atau pelaku usaha yang di Kota Magelang. Ingatkan ya, Bu Vivi ada tambahan? Boleh, Bu Vivi. Kami terima kasih Pak Ansadi. Sebenarnya kami ini sudah bersurat Pak ke DPP terkait dengan penjadwalan layanan sebetulnya untuk pemanfaatan untuk pedagang pasar. Dan memang sebelum berlakunya PP 28 tahun 2025 itu sudah secara intens kami lakukan ke pasar Gotong Royong, kemudian pasar Jarinangun, pasar Kebondoro, dan pasar Cacaban. Namun memang kemarin dengan adanya program Bapak Wali Kota terkait dengan sahabat usaha, nah ini animo pedagang untuk melakukan penerbitan NIP ini semakin meningkat. Jadi dahulu kalau kami datang ke pedagang pasar mau layanan jemput bola, banyak pedagang yang tidak mau dibuatkan NIP. NIP buat apa? Tapi ada juga yang kesal yang akhirnya kemudian kami layani. Nah, setelah adanya program dari Bapak Wali Kota terkait dengan sahabat usaha ini, animonya semakin banyak dan kebetulan ini ada perubahan regulasi PP 28 tahun 2025 terkait dengan bukti kepemilikan lahan atau tempat berdagang. Kemarin sebenarnya di Kota Magelang ini sudah ada Perda Nomor 4 tahun 2023 terkait dengan surat keterangan tempat usaha, terkait dengan surat keterangan pemanfaatan. Jadi kami menggunakan syarat surat keterangan pemanfaatan sebagai syarat untuk penerbitan NIP. Dan terakhir kami lakukan layanan jemput bola di Jumat kemarin. Kami melayani 7 pedagang yang kami layani tersebut sudah mempunyai surat keterangan pemanfaatan. Jadi memang kendalanya saat ini bahwa syarat untuk mendapatkan surat keterangan pemanfaatan dari DPP KUM yaitu harus lunas retribusi. Sehingga memang kemarin kami sudah berkoordinasi dengan DPP KUM. Rencananya nanti setelah Hari Raya Idul Fitri kami akan melakukan sosialisasi kepada pedagang pasar. Kemudian sekalian nanti kita dampingi untuk penerbitan NIP-nya. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Kabid Pasar Pak Dono dan juga dari UPT Pasar yang lain. Dan rencananya memang sebenarnya persyaratan yang dirasa berat ini yaitu pelunasan retribusi sebagai syarat untuk mendapatkan surat keterangan pemanfaatan. Dan nanti kami mohon bantuannya dari Pak Nasruddin nanti memberikan sosialisasi kepada anggota paguyuban terkait dengan proses penerbitan NIP. Jadi kalau dahulu masih muda, ini masyarakat ini agak susah untuk penerbitan NIP-nya. Sekarang harus ada ini persyaratan terkait bukti pemanfaatan aset atau bukti kepemilikan tempat. Nah ini kemudian yang menjadi kendala dari masyarakat ataupun pedagang asing. Mungkin itu seperti tambahan dari saya. Sebenarnya di sana itu sebenarnya kan kurang komunikasi.
kalau masyarakat pasar itu rata-rata pendidikannya rendah, jadi tidak diparani, yang itu dicoba didekatkan. Kalau tidak ada interaksi itu ya diam aja. Maka dari itu kami usulkan untuk berdiskusi sampai ke sana, dan nanti minta dari kepala pasar untuk siapa yang belum mendapatkan, berilah itu tentang legalitas atas nama itu bisa dibicarakan. Toh ada kepala pasar, toh ada paguyuban pasar itu yang tahu persis, karena waktu itu yang bagi itu adalah saya. Jadi legalitas itu punya siapa, tapi kan sering legalitas itu sering tidak bisa berjalan karena putus dengan yang orang tuanya dan yang lainnya. Apalagi untuk pemilikan itu nanti terus menuju ke waris, itu sulit. Itu diputus saja di kepala pasar dan paguyuban itu, nanti akan selesai. Sering sulitnya itu nanti persoalan tentang benar tidak ini yang punya. Ini yang menjadikan orang-orang itu tidak mau daftar. Ya sudah, pokoknya kita sudah nggak bisa punya, sudah nggak ada tariknya, ada apa-apa. Makanya kan tentang legalitas itu yang perlu diadakan lagi, supaya lebih mudah mendapatkan haknya para pedagang itu. Banyak yang tidak mendapatkan hak karena itu tadi, padahal eksis berjualan. Gitu. Ya Pak, masukan kami terima. Artinya kami tetap akan koordinasi dengan pihak pasar dan BPPUM untuk kedepannya nanti Pak, berkaitan dengan ada kendala-kendala hal-hal tersebut dan juga berakar dari perizinan. Maka Pak, masukan kami terima Pak, matur nuwun sekali. Makasih Pak Nasruddin. Selanjutnya kita akan ke penanya selanjutnya untuk Bapak yang ada di belakang sana tadi yang sudah mengangkat tangan. Izin, terima kasih waktunya Bapak Chandra. Saya Edi Pak dari Kadin Kota Magelang. Yang ingin saya sampaikan, semua kami pengusaha itu kan berkaitan dengan perizinan. Nah, untuk mikro mungkin kalau sekarang kan berbasis risiko Pak di USS. Nah, bagaimana dengan kalau kami ingin meningkatkan usaha kami dari mikro menjadi kecil atau menjadi menengah. Nah, sedangkan saat ini KBLI belum disosialisasikan seperti apa yang terbaru, dan kemudian sebenarnya kalau misalkan kami belum perpanjangan atau kami tidak ingin investasi, meningkatkan investasi mungkin belum dibutuhkan Pak. Tapi di saat kami pengusaha ingin naik ke kelas menengah kecil atau menengah, nah ini kami kebingungan dengan KBLI mana yang harus kami pilih Bapak. Sedangkan pada saat kami mengajukan ke DPRD beberapa masukan dari anggota kami, saat kami mengajukan di sini jawabannya hanya tidak bisa. Nah, tidak bisanya itu kenapa? Kemudian pada saat di USS kami buka syarat ditolak. Nah, terus apa yang harus kami lakukan? Nah, itu kami stuck dan mandek di situ. Padahal mungkin nanti di tahun 2026 ini pun yang ingin membuat CV baru, kemudian ingin naik ke PT, mungkin jumlahnya juga akan banyak. Jadi saya yakin akan meningkatkan jumlah investasi di kota ini. Itu saja pertanyaan dari kami Bapak. Terima kasih. Apresiasi pelayanan pemerintah dari 2025 hingga sekian luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi mohon Bapak Chandra bisa ditanggapi. Ini Pak Ibu, matur nuwun sekali karunia yang berlawan
Kemudian matur sekali juga atas apresiasinya dari kami, dan tentunya ada beberapa permasalahan yang tadi Bapak sampaikan. Ini Bapak kan mewakili, bukan hanya panjenengan sendiri. Saya yakin banyak sekali rekan-rekan panjenengan juga yang juga merasakan hal yang sama. Mungkin saya bisa minta tolong dibantu Bu Vivi. Bu Vivi sebetulnya di sini aja, jadi bisa. Soalnya cuma satu. Mungkin yang terkait dengan pertanyaan tadi, kami akan mencoba nanti membedah dulu KPRI yang diajukan ini apa. Dan biasanya memang prosesnya, jadi kalau kami sampaikan di sini bahwa di PP 28 tahun 2025 itu ada batasan di mana pelaku usaha ini harus mengupload PKKMB. Dan kemudian yang pertama ada proses persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan luas. Dan banyak pelaku usaha yang terkendala di proses tersebut karena yang pertama untuk proses PKKPR kondisi tertentu ini verifikasinya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh BKPM, dan persyaratan yang disampaikan oleh pelaku usahanya biasanya tidak sesuai. Misal kami sampaikan Bapak Ibu pelaku usaha sudah gabungan PPP atau IMP, namun ternyata PPP atau IMP yang diuploadkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Misal sebenarnya kegiatan usahanya untuk rumah sakit, tapi mungkin karena dulunya ini sifatnya klinik, jadi PPP atau IMP-nya masih berupa klinik. Kemudian dari sertifikatnya, mungkin sertifikat yang disampaikan bukan atas nama badan usaha, tapi atas nama perorangan. Nah, ini harus ditambahkan dengan pinjam pakai ataupun sewa. Itu permasalahan-permasalahan yang biasanya PKKPM-nya kemudian dikembalikan dan diarahkan ke PKKPM pembiayaan. Dan di mana PKKPM pembiayaan itu sendiri, kami tidak bisa sampaikan bahwa semua kasus itu sifatnya sama, karena beberapa juga di PKKPM penilaian itu yang pertama ada beberapa lahan yang juga milik sendiri, ada juga yang sewa. Nah, proses PKKPM penilaian itu sendiri yang pertama kita melibatkan dari BPN, karena BPN nanti ada pertimbangan teknis pertanahan. Dan ini tentunya Bapak Ibu harus bisa menyampaikan sertifikat asli dari tempat usaha yang dimiliki. Jadi memang nanti kami akan bantu Pak dari Kadin jika bila mana ada beberapa pelaku usaha yang kesulitan, dan kami nanti kami punya yang namanya forum tata ruang di mana akan menyelesaikan permasalahan untuk jika ada terkait dengan PKKPR ataupun pemanfaatan ruang yang tidak sesuai. Jadi memang kami tidak bisa menyampaikan secara menyeluruh bahwa permasalahan sama, karena tiap pelaku usaha ini mempunyai permasalahan yang berbeda-beda. Nanti Bapak bisa sampaikan ke kami nanti akan melakukan pendampingan untuk kegiatan usaha tersebut. Dan memang kalau KPRI yang menjadi kewenangan pusat ataupun PKKPR seperti kondisi tertentu yang menjadi kewenangan pusat, kami tidak bisa intervensi. Mungkin itu saja pertanyaan. Mengatakan Pak Edi masih ada tambahannya? Tambahan sedikit itu. Ya. Oke Ibu, terima kasih jawabannya luar biasa. Ibu yang saya ingin sampaikan, mungkin kami itu sedikit ada kebingungan. Kebingungannya gini Bu. Jadi kami ini harus berkomunikasi dengan siapa yang di situ memang kompeten. Misalkan kami harus ke BPN, ya kami akan ke BPN kan. Cuman kalau hanya ditangani misalkan di sini di PNPPST hanya di depan, saya dengan mbak-mbaknya yang di depan, dan mereka mengatakan kami tidak bisa, atau kami tidak tahu, atau kami diskusikan dulu dengan atasan. Nah,
Terus batasan waktu kami harus menghadap lagi kapan, apa yang harus saya selesaikan. Ini kan jadi mengambang, oh yang ini tidak bisa terus stop di situ. Nah ini sebenarnya yang harus kami kejar itu siapa? Pertanyaan dari saya mungkin itu. Ya. Oke, cukup. Iya Pak, mungkin nanti Bapak selain kan juga bisa melalui WA hotline kami 0857 dan nanti kami biasanya ketika kita bisa menghubungi ketika prosesnya itu kita pakai kondisi tertentu maka akan kita arahkan ke PKKP Kementerian. Dan PKKP Kementerian itu nanti kami ada WA grupnya Pak. Jadi nanti akan kita sampaikan ke DPUPR apakah dokumen yang disampaikan termasuk site plan itu sudah sesuai. Jika nanti belum sesuai akan dikembalikan dan perbaikannya seperti apa. Nanti kemudian kami komunikasi kepada DPU. Nanti setelah dari DPU dan dari kami clear, baru Bapak nanti tindak BPN untuk proses PTP. Jadi itu. Jadi BPN ini bergeraknya menunggu validasi dari DPU. Nah, Pak. Jadi kami tim forum penataan ruang dari kami DPR dan DPR ini sudah saling berkoordinasi. Jadi nanti mungkin Bapak bisa setelah kali ini nanti bertemu sekali permasalahannya untuk berusaha yang mana karena memang banyak sekali bahwa di BPR ini ada 76 pelaku usaha yang mengajukan dan masing-masing pelaku usaha ini mempunyai masalah berbeda. Siap, terima kasih Ibu. Jadi sudah cukup jelas ya Pak Edi? Sangat jelas Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengingat waktu Bapak Ibu kita akan batasi lagi untuk 2 penanya lagi ya. Monggo, kami beri kesempatan. Monggo Bu Emi. Baik, mohon izin para kepala dinas, Bu moderator. Kalau tadi penanya pertama cukup bertanyanya padat dan jelas serta berbobot nih Pak kepala dinas. Jadi mohon izin kalau kami dari Bank Jateng mungkin di forum ini ada FGD dengan DPMPTSP mungkin kami sedikit menyampaikan bahwa kami Bank Jateng merupakan perbankan milik pemerintah daerah di mana apapun yang direncanakan pemerintah daerah untuk kemajuan Kota Magelang kita akan mendukung. Jadi di forum ini karena dari DPMPTSP juga mengumpulkan pengusaha, nanti kami dari pihak Bank Jateng siap untuk mendukung apabila dari pengusaha di Kota Magelang membutuhkan permodalan khususnya. Dan nanti kami akan berkolaborasi dengan DPMPTSP. Sebenarnya ini kita sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu ketika DPMPTSP mengumpulkan para pengusaha, nanti kita bisa ikut serta bersama-sama apabila pengusaha-pengusaha di wilayah Kota Magelang butuh kerjasama terutama dengan perbankan kaitannya dengan permodalan ataupun untuk hal lain seperti digitalisasi dan lain sebagainya. Mungkin sedikit tambahan itu Bu moderator dari kami, mohon izin karena kami dari perbankan dan kami siap mensupport apapun yang menjadi rencana kerja dari DPMPTSP serta perbaikan khususnya di bidang pelayanan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jateng membuka peluang juga di sini bagi Bapak Ibu yang hadir maupun nanti bisa disampaikan kepada relasinya bahwa Bang Jateng membuka peluang ya, tentunya berkaitan dengan perizinan juga akan disupport sepenuhnya oleh Bang Jateng. Selanjutnya Matur nuwun dari Bang Jateng, kemudian satu lagi monggo Bapak Ibu. Oh, ada dua. Tiga. Oh, tiga. Bolehlah tiga sekalian baru nanti kita. Oh, baik, monggo. Terima
kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala DPM PTSP Kota Magelang beserta jajaran yang kami hormati, Bapak Ibu beserta siang ini. Terima kasih atas kesempatannya. Dari Dinas Pendidikan tidak ada pertanyaan, tapi hanya sekedar masukan terkait dengan kolaborasi dari Dinas Pendidikan dengan DPM PTSP selama ini terkait yaitu perizinan sekolah, pendirian sekolah, terkait dengan perizinan pendirian sekolah, terutama di swasta yang pada saat ini salah satu program Bapak Wali Kota yaitu program wajar 13 tahun, sehingga pendidikan tidak hanya dari SD sampai SMP yang wajib, tetapi juga dari jenjang TK atau PAUD. Di Kota Magelang ini ada 124 sekolah baik itu TK maupun PAUD. Di dalamnya ada kelompok bermain, PAUD dan juga PPA. Yang menurut kami dari Dinas Pendidikan ini sudah mencukupi secara lokasi maupun kecukupan siswa di Kota Magelang, karena banyak dari sekolah-sekolah TK PAUD ini yang merasakan keluhan bahwa setiap tahunnya siswanya semakin menurun. Nah, terkait dengan perizinan ini, harapannya nanti pada saat ada sekolah-sekolah baru baik itu pos PAUD maupun TK, pada saat mengajukan perizinan mungkin bisa lebih dibatasi, atau mungkin bisa sebelum mereka mengajukan, karena pada saat mereka mengajukan pasti sudah berdiri bangunan, mungkin sudah melakukan administrasi yang lain. Nah, ini mungkin perlu kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan DPTM PTSP terkait dengan izin pendirian sekolah-sekolah baru, terutama supaya sekolah-sekolah yang lama tidak mengalami kekurangan siswa. Jadi yang terjadi selama ini di beberapa TK di Kota Magelang ini sudah mulai banyak mengeluhkan. Kemudian ada juga pos PAUD yang sudah tutup, tapi ada juga TK maupun PAUD yang baru. Ini contohnya di daerah Magelang Tengah ya, daerah Pamirajo itu ada di Aceh yang kolam renang itu ada yang tadinya ada TK, ada kelompok bermain, ternyata dia mau mendirikan TK, dan itu sudah juga akhirnya izinnya keluar ya Mbak ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin kalau ada perizinan terkait dengan sekolah baru di Kota Magelang ini bisa dikendalikan lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon langsung Bapak. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rian Ibu dari Rumah Sakit Harapan Magelang. Tidak banyak pertanyaan, hanya yang pertama kami mengapresiasi bantuan dari DPM PTSP khususnya di tahun 2025 kemarin dengan dinas terkait. Kami kurang lebih satu tahun lebih mengajukan perluasan PKKPR. Akhirnya Januari 2026 ini perluasan PKKPR kami terbit. Tentu saja dengan jangka waktu yang panjang tersebut kami mengalami banyak kendala, khususnya dalam perizinan-perizinan pendukung lainnya Bapak. Salah satunya adalah izin air bawah tanah, izin SLHS atau sertifikasi dan sanitasi. Bahkan kami di LKPM pun mengalami kendala karena tidak dapat melakukan pelaporan dan kami mendapatkan surat teguran. Padahal dari kami sendiri ingin untuk melengkapi dan menyelesaikan hal tersebut, tetapi karena terkendala di OSS, kami sedang proses perluasan, kami tidak bisa untuk menyelesaikan tanggung jawab kami tersebut. Saya setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Edi bahwa kami dari pengusaha kadang membutuhkan surat keterangan Bapak bahwa kami sedang dalam proses untuk melakukan perizinan ini, sehingga kami mohon keringanan atau apapun itu untuk menenangkan dari pengusaha ini supaya tidak ada kekhawatiran ada permasalahan hukum atau permasalahan lainnya di depan hari. Kami pun juga
izin bawaan anak kami pun sudah expired, Bapak, itu sudah expired karena kami sudah niat untuk mengerjakan tapi secara proses tidak bisa. Tapi kalau dibilang di sini semakin rumit, kami mohon maaf kurang setuju karena kami sudah mengalami dulu kami untuk perpanjangan izin sumur itu kami perlu presentasi bahkan di SDM yang sekarang sepengetahuan kami sudah dipegang kewenangannya oleh pusat, hanya upload berkas. Itu memudahkan bagi kami karena dulu untuk presentasi membutuhkan waktu yang lama, harus janjian, bahkan presentasi pun harus minta hasil lab kalau nggak salah di Kebumen atau di Solo kalau nggak salah waktu itu seperti itu. Jadi yang ingin kami garis bawahi yang pertama adalah surat keterangan tadi, karena kami rumah sakit kerjasama dengan instansi atau dinas banyak, dengan dinas kesehatan, dengan BPJS, yang mana mereka juga ada regulasi atau aturan-aturan yang perlu kami taati. Dengan adanya proses perizinan yang membutuhkan jangka waktu lama tadi, bahkan kami masih perlu mengurus izin lingkungan. Nanti AMDAL memang kewenangannya di kota, tapi tim penguji di Kota Magelang mohon maaf belum ada sekarang sepengetahuan kami, sehingga kami harus ke provinsi, membutuhkan biaya akomodasi yang lumayan. Ditambah lagi memang perizinan gratis ya, tagline-nya gratis ya, cuman biaya vendor yang kami keluarkan untuk pengurusan izin, khususnya izin lingkungan pun juga lumayan. Jadi mohon bantuannya untuk jangka waktu pengerjaan tersebut. Mungkin itu saja, karena mengingat di tahun ini kami akan reakreditasi Bapak dari kelas, sehingga kami butuh bantuan untuk perizinan dari rumah sakit. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan satu pertanyaan terakhir, Bapak. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Kepala yang saya hormati, semua yang saya muliakan. Kita tadi izin nama saya Al-Tawir, LPRM. Pertama tadi kita mencermati paparan dari Kepala Dinas terkait dengan capaian dan target yang insya Allah sedang diikhtiarkan untuk 2027. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama terkait dengan target, misalnya jempol keren untuk penerbitan NIB, ya, NIB yang kami lihat alhamdulillah turun langsung ke masyarakat yang difasilitasi juga bersinergi dengan kelurahan, dan itu mendapatkan antusias yang sangat luar biasa. Hanya saja kami memberi catatan terkait dengan pemberian izin ini, mungkin kami kurang pemahaman persyaratannya, karena kalau pemberian izin ini usaha kecil yang hari ini pedagang-pedagang kecil itu kan sudah menempati pasung di Kota Magelang, itu angkanya juga relatif cukup besar dan mengganggu pejalan kaki pengguna masyarakat lain. Nah, apakah itu persyaratan yang diterbitkan itu ada tidak pengetatan terhadap penggunaan pasung, agar ke depan tidak sekedar angka yang ditargetkan, tetapi harus membangun kesadaran bersama menempati ruang-ruang publik yang mestinya tidak perlu ditempati oleh mereka secara personal. Kemudian yang kedua, kita melihat kontribusi mereka juga apakah terpantau atau tidak, karena pertama sudah mendapatkan NIB, yang kedua mereka juga sudah menempati fasilitas umum ya. Kita tidak tahu angkanya berapa kontribusinya untuk PAD kita. Yang berikutnya, di satu shelter tertentu kami juga beberapa kali melihat atau ya mampir ke sana. Ini perlu tadi disampaikan dari Dinas Kesehatan, kalau ada ini perlu kolaborasi dari semua unsur untuk membangun kesadaran bagaimana mereka khusus di pedagang masak ya, atau goreng-gorengan. Kalau kita cermati, mohon maaf, kualitas minyak itu sangat tidak layak. Ini kan membahayakan. Nah, gimana caranya agar mereka yang sudah terfasilitasi baik tempat maupun persyaratannya itu harus memenuhi kesadaran untuk bisa menyajikan
barang dagangannya higienis. Ya, tadi sudah disebut tadi, ini perlu juga Pak Kepala agar semua pihak dilibatkan agar masyarakat luar ya, karena Kota Magelang ke depan setelah nanti jalan tol itu akan dibangun dan bisa dimanfaatkan, maka otomatis Magelang itu sudah tidak sejauh yang sekarang ini. Maka orang Jogja, orang di luar Magelang bisa makan siang, makan malam semuanya di Magelang. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, barangkali mereka akan mikir lagi, karena perjalanan ke sini masyarakat tingkat kesadaran untuk menjaga kesehatan semakin baik. Nah, berikutnya kami tertarik juga dengan tadi dari BPU. Kebetulan kami juga dari pengusaha konstruksi. Ini sebagai catatan juga, barangkali kami merasa karena tadinya, mohon maaf kalau kami sampaikan secara terbuka, mungkin perlu ada perubahan aturan yang lebih memberikan ruang, karena kami sebagai pengusaha konstruksi itu kan kontribusi pajak PPN/PPH itu kan juga tidak sedikit, Tapi ketika di perizinan tertentu itu kami merasa pertama untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan misalnya menjadi Pak pimpinan yang ada, kenapa sistem birokrasinya begitu panjang. Yang kedua, pembiayaan untuk mendapatkan jaminan saja itu juga tidak sedikit, tidak murah. Ini harus saya terbuka. Jadi padahal kami punya, ya saya kira sama, semua pengusaha itu punya karyawan itu kerja di situ, anak bojo di rumah. Begitupun konstruksi sama. Jadi tolonglah semua harus ada kesadaran bersama agar membangun kota ini jangan hanya sekedar memegang aturan semata, tetapi membuat pihak lain merasa terganggu. Jangan. Dan kami sendiri merasa bahwa Bank BPD tidak begitu kondusif untuk memberikan ruang kenyamanan bagi kami, karena ada beberapa aturan. Nanti kalau suatu saat diundang akan kami buka ABC. Barangkali itu. Sekali lagi terima kasih, kita tetap mendukung sebenarnya agar mudah-mudahan BPSP ke depan akan semakin baik dalam memberikan pelayanan, sekaligus untuk menjawab semua keluhan-keluhan ini agar membangun investasi di Kota Magelang itu betul-betul sebuah upaya kita untuk memajukan kota kita. Terima kasih, kalau ada yang kurang tepat saya mohon maaf. Baik, mungkin bisa ditanggapi Pak Chandra dari 3 orang tadi yang sudah memberikan saran, masukan dan juga pertanyaannya. Yang pertama dari Bu Dewi dari Dinas Pendidikan. Tiga-tiganya saya serahkan kepada nanti kalau sama Bu Dewi malah pagi gitu. Terkait dengan pembiayaan sekolah baik itu PAUD kemudian SD sampai yang menjadi kewenangan kota, memang biasanya pelaku usaha yang datang ke kami untuk berkonsultasi ini sudah mempunyai atau memberikan gedung atau bangunan. Jadi datang di sini sudah ada bangunannya, kemudian berkonsultasi, kemudian sebelum kami inputkan atau membantu mendampingi untuk aplikasi Sisanti. Yang pertama kan harusnya NIB dulu. Untuk sektor pendidikan, pengaturan izin pendirian dan operasional ini tidak ditetapkan di dalam OSN, diatur tersendiri, maka di Kota Magelang untuk pendirian operasional dan operasional ini kita ampuh melalui aplikasi Sisanti. Kemudian untuk pendirian tersebut memang sebenarnya kami juga melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dan kami melibatkan Dinas Pendidikan, karena izin pendirian ataupun operasional untuk fasilitas pendidikan ini tidak bisa terbit tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Ini yang ingin kami sampaikan. Jadi ketika nanti Dinas Pendidikan melakukan penolakan ataupun tidak diberikan rekomendasi, akan kami berikan surat penolakan. Namun jika dari sisi Dinas Pendidikan memberikan rekomendasi fasilitas pendidikan tersebut, maka akan kami terbitkan surat
Hal itu sama juga berlaku untuk sektor yang lain, termasuk sektor kesehatan, kemudian sektor industri, sektor tenaga kerja. Apabila dinas atau BPM tidak memberikan rekomendasi, maka kami tidak akan melakukan perizinan. Ini hal yang ingin kami tegaskan di sini. Kemudian yang kedua terkait dengan Rumah Sakit Harapan, memang sesuai dengan PP 28 tahun 2025 bahwa perluasan ini hanya diperuntukkan untuk sektor industri. Walaupun sebelumnya di PP 5 tahun 2021 bisa di rumah sakit ini melakukan perluasan ataupun pengembangan, namun di PP 28 ini sudah dikunci untuk perluasan hanya diperuntukkan untuk sektor industri. Dan PKKPR kemarin memang karena ada beberapa hal yang menjadi kendala, termasuk kesesuaian dengan tata ruang, sehingga harus ada surat yang diterbitkan oleh sekretaris daerah terkait dengan rekomendasi. Karena memang ada beberapa lahan yang ternyata ini adalah kawasan pemukiman, diizinkan terbatas untuk mendukung kawasan pemukiman seperti itu. Sehingga memang prosesnya dan ada penggantian terkait dengan PP 5 ke PP 28, sehingga memang agak lama dari Rumah Sakit Harapan, dan sekarang sudah berproses ke AMDAL. Nah, ini kami tinggal membantu untuk mengaplikasikan dokumen AMDAL-nya ke proses AMDAL melalui sistem informasi. Dan harapannya nanti bisa segera, karena memang di tahun 2027 ini ada perpanjangan izin untuk penggunaan air bawah tanah. Dan kalau dulu di PP 5 tahun 2021, pelaku usaha yang walaupun itu belum terbit sertifikat standarnya bisa mengajukan PB UPU-nya diterbitkan terlebih dahulu. Namun di PP 28 tahun 2025, PB UPU hanya bisa diterbitkan ketika perizinan berusahanya sudah terbit. Jadi ini terkait dengan regulasi yang ingin kami sampaikan di sini. Jadi perubahan regulasi PP 5 tahun 2021 ke PP 28 tahun 2025 ini memang banyak pelaku usaha yang kemudian berkeluh kesah nih, karena memang harus terbit izinnya dulu baru untuk perpanjangan umumnya. Itu yang dan tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas terkait izin surat keterangan dalam proses. Nanti akan kita sampaikan dulu dan konsultasikan kepada provinsi maupun kepada BKPM. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Tahir terkait dengan jembatan EIB dan bagaimana pedagang yang menapati fasilitas umum. Jadi dulu di PP 5 tahun 2021 memang belum ada syarat izin dari pemilik aset. Namun sekarang di PP 28 tahun 2025 bagi pelaku usaha yang mau mengajukan perizinan usaha, utamanya yang menempati fasilitas umum, dia harus punya izin dari pemilik tempat. Bukan hanya fasilitas umum, misalnya itu milik orang lain ataupun pelaku usaha lain, itu pun juga harus ada surat izin dari pemilik tempat. Jadi ini juga kehati-hatian dari pemerintah terkait penggunaan fasilitas umum dan kontribusi dari pelaku usaha kepada pendapatan asli daerah. Dan memang kami dari bulan November 2025 kami sudah tidak menerbitkan izin untuk pedagang kaki lima yang ada di fasilitas umum. Nah, tentu itu seperti tambahan dari kami, Bapak Ibu ada yang lagi? Atau Ibu? Monggo, saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami ucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir di sini, untuk antusiasmenya, untuk partisipasinya, untuk semuanya, saran, kritik dan semuanya sudah bersama-sama kita diskusikan pada siang hari ini. Banyak sekali yang kami dapatkan dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk pelaksanaan program kerja DPM PTSP yang nanti muaranya adalah untuk kita kembalikan untuk pelayanan kepada masyarakat
hasil diskusi kita pada siang hari ini nanti akan ditayangkan dalam berita, akan dituangkan dalam berita acara yang juga nanti akan ditayangkan depan. Dan nantinya mohon untuk berkenan perwakilan-perwakilan dari hadirin yang hadir pada saat ini untuk menandatangani berita acara tersebut. Namun nanti akan dipandu oleh MC dan saya Dini Nurladili sebagai moderator pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selanjutnya acara kami serahkan kembali pada MC. Baik, terima kasih. Kita beri applause sekali lagi untuk Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit menginfokan jika menghendaki materi yang dipaparkan oleh Bapak Kepala Dinas bisa langsung mendownload materi melalui barcode yang kita sediakan di meja. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penandatanganan berita acara. Kami persilahkan maju ke depan. Bapak Edi Hamdani, Ketua PHRI, Bapak Muhammad Thohir Palisoa dari LPM Tidar Utara, Bapak Ahmad Syarifuddin dari Tribun Jawa Tengah, Bapak M. Lutfi Mahasinul dari Stimik Bina Patria, Bapak Nasruddin dari Ketua Paguyuban Pasar Rejo Winangun, Ibu Vivi Eri dari DPM PTSP, dan Ibu Eti Ismariati dari DPT PSP. Silakan Bapak. Jakarta ya.